Di sini saya akan membagikan kepada kalian semua beberapa contoh anggota yang di PTDH tapi mengajukan banding. Yang pertama, Bribka Ajeng Riana Putri, anggota Polres Pati yang di PTDH karena kasus perselingkuhan. Semarang, masih ingat dengan Polwan yang digerebek suaminya saat bersama seorang pria sesama polisi di Pati. Kisah cinta terlarang polisi itu berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH, yang kini sedang digugat banding oleh 2 oknum polisi yang ketahuan selingkuh. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan, dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, diputuskan polisi berinisial Aibtu M dan Polwan berinisial Bribka ARP itu untuk di PTDH. Keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri itu PTDH. Mereka mengambil langkah hukum untuk mengajukan banding, kata Iqbal lewat telepon Rabu 15 Desember 2021. Selama proses penanganan kasus perselingkuhan tersebut, Bribka ARP yang bertugas di lingkup Polres Pati dan seniornya Aibtu M dimutasi ke bagian Yanma Polda Jateng. Iqbal mengatakan masih menunggu hasil banding dari PTDH keduanya. Ia masih menunggu keputusan banding, masih di Yanma, ujarnya. Untuk diketahui, Bribka ARP dan Aibtu M yang keduanya merupakan anggota Polres Pati digerebek suami Bribka ARP yang juga polisi di kamar hotel Semarang Rabu 24 Maret lalu. Video penggerebekan yang dilakukan Brigadir Doni Kalbuadi itu viral di media sosial. Contoh kedua, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi. Mantan Kapolsek Asta Anyar Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi dipecat gara-gara terlibat kasus narkoba bersama 11 anak buahnya. Yuni sempat mengajukan banding di Mabes Polri namun ditolak. Untuk kasus yang Kapolsek Asta Anyar itu semua sudah di PTDH. Ucap Kabid Propam Polda Jabar, Kombes Yohan Priyoto di Mapolda Jabar. Rabu 29 Desember 2021. Yohan menuturkan Kompol Yuni sempat mengajukan banding atas PTDH tersebut ke Mabes Polri, namun upaya banding Yuni kandas. Contoh selanjutnya yang sangat viral di media sosial, kasus aborsi Bribda Randi Bagus Harisasongko. Surabaya, Randi Bagus Harisasongko ternyata mengajukan upaya banding soal putusan sidang kode etik dengan sanksi PTDH yang menimpanya. Randi mengajukan banding agar ada keringanan hukuman dari instansi Polri. Hal ini dibenarkan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto. Dia mengatakan pengajuan banding merupakan hak Randi. Namun soal keputusan Randi dikenai PTDH atau tidak menjadi putusan Majelis Kode Etik Polri. Selain itu, Dirmanto juga menegaskan pihaknya telah usai melakukan penyidikan kasus aborsi yang menimpa Randi. Saat ini, kasus Randi sudah memasuki persidangan di Pengadilan Mojokerto. Sebelumnya,
Kasus ini mencuat usai mantan kekasih Randi, Novia Widyasari, ditemukan meninggal dunia dengan bunuh diri menenggak racun. Novia bunuh diri karena depresi usai dimintai Randi menggugurkan kandungannya. Mahasiswa salah satu universitas di Malang itu ditemukan meninggal dunia di dekat makam ayahnya di Dusun Sugihan, Desa Japan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto pada Kamis tanggal 2 Desember 2021 lalu. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, Polda Jatim akhirnya menetapkan Bribda Randi sebagai tersangka. Randi dijerat pasal 348 KUHP Junto 55 KUHP tentang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin, yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Selain itu, Randi juga telah dipecat dari institusi Polri. Tugas polisi sudah selesai untuk melakukan upaya hukum terhadap Randi. Kalau toh yang bersangkutan melakukan upaya banding, itu adalah hak yang bersangkutan, kata Dirmanto di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu 23 Februari 2022. Sebelumnya, sidang kode etik Randi ini digelar di Polda Jatim pada Kamis 27 Januari 2022. Dari pemeriksaan 9 saksi yang dihadirkan Bid Propam Polda Jatim, Randi dinyatakan jelas bersalah. Randi jelas melanggar pasal 7 ayat 1 huruf B dan pasal 11 huruf C Perkap 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri, dan sudah dinyatakan hasil putusannya adalah PTDH. Oke guys, jadi di sini gue cuma pengen kasih tahu ke kalian semua kalau kasus saya disersi. Saya tahu disersi itu salah, tapi di sini kenapa saya bisa disersi? Saya punya alasan yang kuat. Karena saya mempertahankan kebenaran kasus pemerkosaan yang dimana telah disabotase oleh senior saya, dan saya melaporkan senior saya kepada atasan saya, pimpinan saya, namun tidak direspon juga. Makanya saya kecewa dan tidak masuk kantor. Apapun alasan saya akui disersi itu salah. Namun di sini saya berharap setelah saya membagikan 3 contoh kasus anggota yang di PTDH tapi tetap mengajukan banding, padahal mereka semua melakukan kesalahan yang sangat fatal sebagai anggota Polri. Di sini dibandingkan dengan masalah saya yang disersi sangat jauh berbeda. Jadi di sini saya mohon dukungan dari kalian semua untuk saya bisa berdinas lagi, untuk saya bisa kembali jadi polisi lagi. Saya betul-betul mohon. Karena apa? Karena di sini satu-satunya jalan untuk saya membuktikan kalau saya punya alasan yang kuat sampai saya disersi adalah saya harus mendapatkan berkas kasus pemerkosaan yang saya tangani di tahun 2012 yang lalu. Secara manusia sangat susah untuk mendapatkan berkas tersebut, mengingat waktunya yang sudah terlampau sangat lama. Cuma di sini kenapa saya semangat, kenapa saya selalu optimis, karena saya percaya kebenaran itu
pasti akan muncul dengan sendirinya. Suatu saat akan terbukti, suatu saat akan menang. Jadi di sini satu-satunya jalan supaya saya mendapat pengampunan atas kesalahanku di Sersi, saya harus membuktikan kasus pemerkosaan itu benar adanya. Jadi saya mohon kepada kalian semua bantu share video saya ini sehingga Pak Kapolri mau merespon laporan saya, mau merespon video saya ini, sehingga Pak Kapolri mau memeriksa kembali kasus pemerkosaan yang saya tangani di tahun 2012 yang lalu. Terima kasih.